Guys, bantu follow akun Facebook aku ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary Bansos. Sobat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sobat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sobat YouTube semua tentang 7 informasi penting PKH BPNT tahap pertama tahun 2025. Kemudian BLT BBM, bantuan beras 10 kg, bantuan PP dan juga bantuan diskon tarif listrik 50%. Kemudian cek fakta DTKS apakah benar-benar akan dihapus. Kemudian update status PKH BPNT tahap pertama tahun 2025 di 6NG hari ini di tanggal 16 Januari tahun 2025. Nah, kira-kira informasi selengkapnya seperti apa? Simak terus videonya. Jangan skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diary Bansos, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary Bansos dengan cara like, share, komen. Dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diary Bansos ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan lanjutkan informasinya. Pada hari ini di tanggal 16 Januari tahun 2025 ada 7 informasi penting tentunya terkait dengan PKH, BPNT dan juga bantuan-bantuan yang lainnya. Karena ini informasinya cukup banyak, jadi akan saya sampaikan dengan cukup singkat tentunya ya sobat YouTube. Langsung saja informasi penting yang pertama ini terkait dengan cek fakta apakah memang benar ya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS itu akan dihapus dan akan diganti dengan yang namanya data tunggal sosial ekonomi atau DTSE. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana data DTKS ini tidak akan diganti. Hanya saja di tahun 2025 ada penyesuaian kebijakan di mana penyaluran bantuan sosial termasuk PKH, BPNT dan juga bantuan-bantuan yang lainnya ini nanti akan bersumber kepada data tunggal sosial ekonomi yang dirancang oleh pihak BPS ya, Badan Pusat Statistik, di mana data tunggal sosial ekonomi itu adalah data gabungan dari berbagai macam data yang berasal dari kementerian ataupun lembaga lainnya seperti data DTKS, data PLN, data Pertamina ya, kemudian data Reksosek, kemudian data BKKBN dan juga data-data yang lainnya yang mana nanti oleh pihak BPS data tersebut akan dijadikan satu, diolah, disinkronisasi sehingga ada perankingan mana warga masyarakat yang layak mendapatkan bantuan sosial, mana yang tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Tentu para keluarga penerima manfaat bantuan PKH maupun BPNT tidak perlu khawatir dengan adanya pergantian dari data DTKS ke data tunggal sosial ekonomi ini. Karena selama penerima bantuan PKH BPNT tersebut masih dinyatakan layak ya, maka akan tetap mendapatkan bantuan sosial. Jadi DTKS itu tidak dihapus, hanya saja beralih kebijakannya menjadi data tunggal sosial ekonomi yang tentunya lebih akurat, kemudian lebih lengkap datanya ya, karena digabung dengan data-data yang lainnya. Jadi bisa dipahami ya sobat YouTube. Kemudian informasi penting yang kedua, ini terkait dengan bantuan pangan beras 10 kg. Nah, ini memang benar di tahun 2025 alokasi pemberiannya adalah untuk 6 bulan dan akan disalurkan secepatnya untuk 2 bulan pertama yaitu di bulan Januari dan juga di Februari tahun 2025. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg. Total penerimanya ini adalah 16 juta KPM yang kemungkinan besar nanti juga akan mengacu kepada data tunggal sosial ekonomi yang lebih spesifik nanti ke data Reksosek ya sobat YouTube, karena informasinya seperti itu di surat kabar online yang kita baca di beberapa waktu yang lalu, tapi tetap nanti acuannya adalah data tunggal sosial ekonomi. Nah, untuk yang 4 bulan sisanya
ini nanti akan diberikan menyesuaikan di bulan-bulan berikutnya. Bukan berarti nanti berurutan, yaitu Maret, April, Mei, Juni, tidak ya. Tapi ini menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada di Indonesia nantinya. Jadi bisa diberikan mulai bulan April atau di bulan apa ya. Jadi menyesuaikan lah aturannya nanti berdasarkan ekonomi terkini di Indonesia. Jadi tidak berurutan Maret, April, Mei, Juni, tidak. Tapi menyesuaikan dengan kondisi terkini di Indonesia. Jadi bisa dipahami ya Sobat YouTube. Tapi yang pasti yang akan segera disalurkan adalah 2 bulan pertama, yaitu Januari dan juga Februari Sobat YouTube. Kemudian informasi yang ketiga ini terkait dengan BLT BBM tahun 2025. Nah ini saya juga agak gimana ya kalau saya mencoba mengecek ataupun di Google ya, menge-share di Google mencari BLT BBM gitu ya. Itu sudah banyak sekali yang menginformasikan media-media online terkait dengan pencairannya, nominalnya, sasarannya. Tapi yang jelas hingga video ini kita publikasikan dari Kementerian ESDM maupun dari Bapak Presiden Prabowo itu masih belum mengumumkan secara resmi BLT BBM itu bakalan dilaksanakan kapan, periodenya untuk berapa bulan, nominalnya berapa, sasarannya itu siapa saja, itu masih belum diumumkan ya Sobat YouTube. Jadi bisa dipahami ya. Jadi buat para KPM yang menanti-nanti kabar terkait dengan BLT BBM, jadi sabar ditunggu karena saat ini masih menunggu finalisasi data tunggal sosial ekonomi dari pihak BPS ya Sobat YouTube. Kemudian informasi yang keempat ini terkait dengan bantuan diskon tarif listrik 50%. Jadi bantuan diskon tarif listrik 50% itu bisa diakses oleh masyarakat hingga akhir bulan Februari tahun 2025 nantinya. Bagi pengguna pasca bayar itu nanti diskonnya akan langsung dirasakan ketika membayar tagihan listrik di bulan Februari untuk pemakaian bulan Januari. Sedangkan untuk pemakaian bulan Februari akan dirasakan di pembayaran bulan Maretnya. Sedangkan bagi pengguna prabayar atau yang token itu bisa dirasakan diskonnya ketika membeli token listrik ya Sobat YouTube. Nah untuk diskonnya itu diberupakan pemberian KWH ya secara double ya Sobat YouTube. Kalau misalkan beli token listrik 20.000 dapat token sekitar 64 KWH, maka ketika di periode diskon kali ini membeli 20.000 bisa mendapatkan total 100 lebih KWH. Jadi diberupakan KWH yang didouble seperti itu ya. Tapi membelinya tetap ya kalau 20.000 ya 20.000, 100.000 ya 100.000. Jadi seperti itu. Kemudian untuk informasi yang kelima ini terkait dengan bantuan PIP. Nah untuk bantuan PIP sendiri ini masa aktivasi rekening simple bagi siswa-siswi yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP di tahun 2024 dan termasuk ke kelas berjalan ya, yaitu kelas 1 hingga kelas 5, kemudian kelas 7 hingga kelas 8, kemudian kelas 10 hingga kelas 11 itu namanya kelas berjalan ya Sobat YouTube. Nah itu masa aktivasi rekening simpelnya diperpanjang hingga tanggal 31 Januari tahun 2025. Jadi buat yang merasa belum melakukan aktivasi rekening simpel ya, mengecek di website resmi Sipintar bw.kemdikbud.go.id, ternyata masuk ke dalam SK nominasi penerima PP di tahun 2024 dan belum melakukan aktivasi rekening simpel, segera hubungi pihak sekolahnya agar bisa diuruskan ya untuk melakukan aktivasi rekening simpel ke bank penyalur. Untuk jenjang SD SMP ke Bank BRI, jenjang SMA SMK sederajat di Bank BNI, dan khusus Provinsi Aceh di Bank BSI ya seperti itu. Kemudian informasi yang keenam ini terkait dengan status bantuan PKH dan juga BPT tahap pertama tahun 2025 di 6NG. Per hari ini di tanggal 16 Januari tahun 2025 untuk periode salur tahap pertama tahun 2025 itu masih belum muncul di 6NG, baik di view DTKS ataupun di menu PKH, entah itu di persiapan KPM, evaluasi komponen ataupun di final closing. Untuk periode tahap 1 tahun 2025 masih belum tertera. Jadi saat ini masih untuk tahap yang terakhir tahun 2024 kemarin yang lewat pos 3 bulan yaitu Oktober, November, Desember, sedangkan yang lewat kartu KKS yaitu 2 bulan November, Desember tahun 2024.
dan statusnya adalah sudah transaksi atau sudah disalurkan ya, seperti itu. Jadi buat para KPM, PKH BPNT yang menunggu kapan PKH BPNT tahap pertama tahun 2025 dicairkan, harap bersabar. Kemungkinan besar prediksi dari kami saat ini masih menunggu finalisasi data tunggal sosial ekonomi ya, seperti itu. Kemudian informasi yang terakhir atau yang ketujuh, di mana kemarin ya tanggal 15 Januari hingga tanggal 25 Januari itu adalah masa usul dan juga masa sanggah ya bantuan PKH BPNT di tahun 2025 ini. Tentunya bagi warga masyarakat yang sudah bisa mengakses aplikasi Cek Bansos ini bisa melakukan usul terhadap warga masyarakat di sekitarnya yang layak mendapatkan bansos tapi belum pernah mendapatkan bantuan, atau juga bisa melakukan sanggahan terhadap tetangga kanan kirinya yang mendapatkan bantuan sosial tapi nyatanya sudah tidak layak memenuhi kriteria, entah itu mampu, entah itu sudah sejahtera, tidak memiliki komponen PKH dan lain sebagainya. Itu bisa disanggah melalui aplikasi Cek Bansos dan melalui pemerintah desa, yaitu melalui operator 6NG mulai tanggal 15 hingga tanggal 25 Januari itu bisa diproses ya untuk proses usulan maupun sanggahan melalui aplikasi 6NG, tentunya berdasarkan surat hasil keputusan Musdes, musyawarah desa ataupun musyawarah kelurahan yang telah ditetapkan bersama di desa atau di kelurahan tersebut. Jadi buat warga masyarakat penerima bantuan sosial harap diperhatikan. Jadi saat ini itu adalah masa-masa usul dan juga sanggah penerima bantuan sosial, baik itu PKH maupun BPNT, yang kemungkinan besar nanti juga akan menjadi dasar acuan pemberian bantuan sosial PKH tahap pertama, bantuan BPNT tahap pertama tahun 2025 ini ya, seperti itu. Nah, seperti itu, jadi itu 7 informasi penting yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video dari Bansos terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.